Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, jemaat GKJ Kemuliaan, serta simpatisan dimanapun berada. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama mengikuti ibadah streaming malam tahun baru. Kiranya Tuhan menyertai kita dalam ibadah malam hari ini. Ibadah pada malam tutup tahun 2020 ini akan dilayani oleh Pendeta Lilik Kristiawan SSI dari GKJ Tuban. Majelis dan jemaat GKJ Kemuliaan mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama memasuki ibadah malam tahun baru ini. Saudara-saudara yang diberkati dan dilindungi oleh Tuhan, kini kita sudah tiba di penghujung tahun 2020. Marilah kita bersyukur atas segala pengalaman, suka duka yang telah terjadi di sepanjang tahun ini. Umat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 408, baitnya yang pertama, Di Jalanku Ku Diiringi. Kita akan menaikkan doa pembukaan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan Engkau sepanjang tahun 2020 ini ya Tuhan. Yang kami lalui dengan begitu rupa kejadian dan kejadian yang kami alami. Terkhusus ya Tuhan untuk pandemi COVID ini ya Tuhan, yang hampir 1 tahun ini kami lalui. Tapi kami bersyukur karena Engkau menyertai kami, memimpin kami ya Tuhan. Dan malam hari ini ya Tuhan, kami akan menutup tahun 2020 dengan ibadah sebagai ucapan rasa syukur kami kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Secara khusus ya Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Pendeta Lilik Kristiawan yang akan memimpin ibadah kami pada malam hari ini. Berkati dan urapi beliau ya Tuhan. Pakailah firman yang beliau sampaikan untuk menjadi kekuatan kami, landasan dan dasar kami untuk kami boleh melangkah di tahun yang baru 2021 ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas pertolongan Engkau ya Tuhan, atas anugerah yang luar biasa yang Engkau telah berikan bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian dari PKJ 258, bait pertama, Ku Ingin Selalu Dekat Padamu. Beri
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya bagi kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam ibadah malam tutup tahun 2020 ini. Dimanapun kita berada, biarlah saat ini ibadah kita ini dapat memperkuat kita di dalam kita akan menapaki hidup kita di tahun 2021 dan melihat kembali jejak langkah hidup kita di tahun 2020. Namun sebelum kita membaca, mendengarkan dan kemudian merenungkan bersama firman Tuhan saat ini, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, di penghujung tahun 2020 ini, di mana beberapa waktu lagi tahun 2020 akan kami tinggalkan. Dan kami akan memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Biarlah kami saat ini yang di dalam kerinduan kami mendengarkan kebenaran sabda-Mu, melalui firman yang akan kami renungkan bersama, akan dapat membawa kami untuk bisa melihat jejak-jejak langkah hidup kami di tahun 2020, untuk kami ke depan melangkah di dalam pengharapan di dalam Kristus di tahun 2021. Engkau sendiri yang berkarya dan yang memberikan firman-Mu kepada kami. Kami siap untuk mendengar, menghayati, dan menyatakan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara, Bapak, Ibu, adik-adik, dan anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, warga jemaat GKJ Kamulyan, permenungan kita di dalam akan menutup tahun 2020 ini akan diambil dari Lukas 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-21, yang demikian bunyi firman Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Berbahagialah kita semuanya yang membaca, mendengarkan firman Tuhan, dan tentunya yang memelihara di dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, jemaat GKJ Kamulyan yang dikasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, menjadi makhluk mulia itulah tema permenungan
kita di dalam menutup tahun 2020 ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya? Ya, harapan saya, tentunya harapan kita semuanya sehat di dalam lindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Baik saudara-saudara yang ada di Bandung, atau mungkin yang saat ini sudah mudik di tempat di mana saudara-saudara itu berasal. Ya, tidak terasa, beberapa saat lagi kita akan memasuki tahun 2021. Satu tahun, yaitu tahun 2020, tidak terasa kita lewati. Dan terkhusus tahun 2020 ini sungguh tahun yang luar biasa untuk kita jalani bersama. Tahun yang menguras tenaga, menguras pikiran kita, menguras perasaan kita, dan mungkin menguras uang tabungan kita. Ya, itulah yang terjadi di tahun 2020 sejak bulan Maret setelah adanya pandemi COVID-19. Ya, saat ini saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat kembali satu tahun perjalanan kita di tahun 2020. Perjalanan kehidupan yang menyenangkan, ataupun juga perjalanan yang membuat hati dan hidup kita terpuruk. Mari kita mencoba melihat kembali perjalanan kehidupan kita. Ya, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini adalah waktu kita beranamnesis. Saat kita untuk mengingat banyak dari apa yang telah kita rencanakan di tahun ini tidak berjalan, gagal. Kalaupun berjalan, mungkin terseok-seok. Ya, pandemi COVID-19 telah merobohkan tiang-tiang penyangga kehidupan, tidak terkecuali kehidupan bergereja. Seraya kita beranamnesis, mari kita lihat apa yang dapat kita pelajari dari bacaan yang baru saja kita baca, yaitu dari Lukas 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Di situ dinarasikan, setelah para gembala mendapat berita dari malaikat, mereka kemudian bersepakat. Itu terjadi mungkin karena sebuah keyakinan akan berita yang telah mereka dapat. Bersepakat untuk menuju ke tempat yang telah ditunjukkan oleh malaikat, yaitu di Bethlehem. Dan mereka mendapati seperti berita yang telah disampaikan oleh malaikat kepada mereka. Kemudian para gembala bercerita tentang perjumpaan mereka dengan para malaikat pada orang-orang yang ada di situ. Yang terjadi kemudian apa? Ada keheranan. Mereka yang ada di situ, bisa Yusuf, Maria, heran
mendengar cerita dari para gembala, pun tidak terkecuali Maria, ibu Yesus. Dan kemudian yang terjadi, para gembala meninggalkan bayi Yesus sambil memuji Allah. Nah, sekarang apa sih yang menarik dari kisah ini? Mari saya mengajak saudara-saudara kita semuanya untuk melihat dari kisah yang baru saja kita baca tadi. Yang pertama, para gembala tidak bertanya dulu pada malaikat. Mungkin itu dilakukan karena mereka merasa takut. Tetapi di dalam pergumulan mereka, saya bayangkan setelah para gembala mendapatkan berita dari malaikat, di dalam ketakutan mereka, keheranan mereka, pasti ada pergumulan di antara mereka. Tetapi yang terjadi kemudian, mereka mau melakukan apa yang dinyatakan oleh malaikat kepada mereka. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka melakukan apa yang dikatakan oleh malaikat itu, apa yang terjadi adalah nyata adanya. Berita yang disampaikan oleh malaikat itu dia dapati ketika mereka bisa sampai ke Bethlehem, bertemu dengan Maria, Yusuf, dan juga bayi Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga menarik. Pada ayat 19 dikatakan, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Nah, saudara, di sini saya mengajak kembali kita untuk melihat di masa Advent kemarin bagaimana pergumulan Maria. Kita bisa melihat pergumulan Maria adalah pergumulan yang tidak ringan. Pergumulan dari seorang gadis desa yang mungkin bisa dikatakan masih lugu. Tetapi dia harus mempertaruhkan rahimnya. Dia harus mempertaruhkan masa depannya. Kita melihat bagaimana pertunangan dengan Yusuf. Bahkan dia mempertaruhkan hidupnya. Kita tahu apa yang menjadi hukuman bagi mereka yang lihat atau sudah dinyatakan berzinah, yaitu hukuman rajam dan mati. Tetapi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pergumulan yang begitu berat itu, apa yang dilakukan oleh Maria? Dia tidak mengumbar pergumulannya itu pun kepada Yusuf tunangannya. Dia tidak lebay mengatakan kepada Yusuf tentang beratnya pergumulan dia. Bahkan kepada orang-orang yang ditemuinya, saudaranya si Elisabeth, dia tidak curhat tentang pergumulannya yang berat. Tetapi dia memilih diam. Karena apa? Dia menempatkan kerapuhannya pada kuasa dia, yaitu Allah yang telah memilih dia. Ya, sebuah sikap yang sungguh bijaksana dari seorang gadis desa di Nazaret. Nah, sekarang bagaimana kita yang akan melewati tahun 2020 ini dan akan masuk di tahun 2021 untuk dapat menjadi yang bisa dikatakan kategori
makhluk atau manusia mulia seperti tema permenungan kita saat ini, tentunya berdasarkan apa yang menjadi pergumulan gembala dan juga pergumulan Maria. Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada dasarnya manusia adalah makhluk mulia. Karena apa? Karena dia dicipta serupa dengan gambar Allah. Tetapi kejatuhan manusia ke dalam dosa akhirnya membuat manusia kehilangan kemuliaannya itu. Tetapi yang terjadi kemudian, karena kasih Allah di dalam Kristus mengembalikan status manusia lagi. Namun yang terjadi di dalam perjalanan waktu, tempaan pergumulan yang hebat, seringkali kita tidak dapat mempertahankan status mulia itu. Nah, dengan apa yang telah terjadi pada kita di tahun 2020 ini, dan bagaimana kita menapaki tahun 2021, yang tentunya kita tidak akan tahu, belum tahu apa yang terjadi di tahun 2021 nanti. Pertanyaan yang pasti ada di dalam benak kita adalah, kapan ya pandemi COVID-19 ini akan berlalu? Kapan ya aku bisa hidup normal lagi seperti yang dulu? Apakah tahun 2021 itu semuanya akan hilang dan aku dapat hidup seperti belum adanya pandemi ini? Apakah kita masih dapat membangun asa kita? Oleh karena itu, mari kita belajar dari Gembala dan Maria. Yang pertama, mari kita bersama para gembala, juga di dalam pergumulan para gembala. Apa yang dilakukan oleh para gembala? Mereka percaya, tetapi percaya yang aktif. Artinya apa? Mereka tidak hanya, "Oh iya, saya mendengar berita dari malaikat sudah." Tetapi kemudian setelah mereka mendapat berita dari malaikat itu, mereka aktif. Mereka mau menuju ke tempat di mana yang ditujukan oleh para malaikat, yaitu di Bethlehem. Dan kemudian apa yang terjadi? Apa yang dikatakan Tuhan melalui malaikat itu nyata terjadi. Tidak gampang memang, tetapi itulah pilihan kita orang beriman di dalam Kristus. Yang kedua, mari kita tempatkan diri kita bersama pergumulan Maria. Tadi saya sudah mengatakan beratnya pergumulan Maria. Yang terjadi pada diri Maria, dia tidak berontak. Dia tidak menyesal. Dia tidak bersyarat. Mari kita melihat diri kita. Mungkin kita sering kali memberontak. Kita menyesal. Bahkan sering kali kita bersyarat dengan Tuhan. Tetapi Maria tidak. Saya mengajak kita bersama dengan pergumulan Maria. Karena apa? Maria membawa kerapuhannya kepada kedaulatan Tuhan. Oleh karena itu, saya mengajak jemaatku semuanya, GKJ Kemuliaan. Mari kita sadari keterbatasan kita, kerapuhan kita di dalam kebersamaan dengan Allah. Yang paling akhir, makhluk mulia bukanlah mereka yang sukses dalam pekerjaan, punya posisi bisa dikatakan orang borjuis, tetapi makhluk mulia adalah mereka yang mau meletakkan segala pergumulan mereka dan usaha mereka di dalam kuasa
Sang Penguasa hidup. Sudahkah kita? Tuhan memberkati. Mari kita masuk di dalam saat teduh sejenak. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
Sekarang tiba saatnya kita masuk di dalam doa syukur kita dan doa syafaat. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bisa sampai di ujung tahun 2020 ini ya Tuhan. Ini sungguh karunia yang begitu luar biasa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Langkah-langkah kami, walau kadang terseok, jatuh, tetapi Tuhan membangkitkan kami kembali, menopang kami, sehingga kami dapat melewati tahun 2020, tahun yang begitu luar biasa beratnya bagi kehidupan kami. Tidak hanya kami, seluruh dunia. Karena adanya pandemi COVID-19. Dan kami pun masih Tuhan berikan kemampuan untuk bisa bekerja, untuk bisa studi walaupun harus secara online. Di tengah-tengah kekhawatiran kami, di tengah-tengah ketakutan kami, masih Tuhan berikan kemampuan untuk bisa mengupayakan di dalam diri kami, sehingga apapun yang kami lakukan dapat mewujudkan kasih Tuhan itu dalam diri kami, untuk kami dapat memenuhkan apa yang menjadi kebutuhan kehidupan kami pun di dalam kehidupan bergereja. Walaupun sudah cukup lama kami tidak bisa beribadah bertatap muka seperti dulu-dulu lagi, tetapi biarlah itu juga tidak membuat kami kehilangan sukacita, kehilangan iman di dalam Kristus, dan juga kehilangan persekutuan dan semangat untuk tetap berelasi dengan Engkau ya Tuhan. Secara khusus pada saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di GKJ Kemuliaan Bandung ini, bagi mereka yang masih bergumul dengan sakit penyakit mereka, mereka yang masih studi, mereka yang bekerja ataupun mereka yang mencari pekerjaan karena adanya pandemi COVID-19 ini, mereka berhenti dari pekerjaan yang dulu. Dan mungkin mereka mengupayakan diri di dalam usaha-usaha mandiri mereka. Kami mohon pertolongan Tuhan pula kepada mereka ya Allah. Kami juga berdoa, mungkin ada di antara kami yang pada saat ini terkena atau terserang virus corona dan menjalani isolasi, karantina ataupun pengobatan. Kami mohon Tuhan berikan kepada kami sukacita di dalam Kristus. Walaupun itu sulit, tetapi biarlah itu menjadi obat di dalam diri kami. Dengan tetap berpengharapan bahwa Engkau akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Pun kami juga berdoa untuk mereka yang saat ini harus dirawat di rumah sakit, isolasi mandiri di rumah, karena masih banyak ribuan orang di seluruh Indonesia ini yang menjalani perawatan karena COVID-19. Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan kepada mereka. Pun demikian, para tenaga medis yang berjuang berjibaku, merelakan hidup mereka untuk
menjaga, untuk merawat, untuk memberikan penghiburan, untuk memberikan penguatan kepada pasien yang terkena virus COVID-19. Tuhan berkati. Dan keluarga-keluarga yang sudah ditinggal oleh mereka yang karena virus COVID-19 ini mereka berpulang kembali kepadamu ya Allah. Tuhan juga senantiasa menyertai, memberikan penguatan, memberikan penghiburan kepada mereka. Di tengah-tengah harapan kami, di tengah-tengah kecemasan dan kekhawatiran kami, tentunya pemerintah dengan segala upaya mereka akan memberikan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia. Dengan adanya vaksin yang sudah datang, walaupun jumlahnya masih kecil, dan akan datang kembali untuk tahun 2021, berikan keyakinan kepada kami rakyat Indonesia bahwa itu adalah salah satu jalan terbaik yang memang diberikan oleh pemerintah kepada kami sebagai wujud tanggung jawab pemerintah bagi masyarakatnya. Sedangkan jikalau masih banyaknya kesulitan karena keunikan Indonesia ini, yang masih banyak mempermasalahkan tentang banyak hal, terutama juga tentang adanya vaksin ini, Tuhan berkati kami semuanya. Terkhusus pula untuk jemaatmu di sini, di GKJ Kemuliaan, yang sedang berproses di dalam pemanggilan pendeta. Biarlah tahap-tahap dapat dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di Sinode GKJ. Biarlah jemaatmu di sini mempersiapkan diri, dan juga calon-calon yang sudah berproses ataupun yang sedang berproses, mereka juga mempersiapkan diri mereka. Sehingga baik kami sebagai jemaat ataupun sebagai calon pendeta, sama-sama mempersiapkan diri kami, sehingga terjadi harmonisasi, kerjasama satu dengan yang lainnya. Panitia, tim, ataupun majelis yang sedang memproses segala sesuatunya, Tuhan juga berkati. Kehidupan jemaat di sini, kehidupan gereja Tuhan di sini, di dalam menapaki kehidupan tahun 2021 ke depan, kami juga ingin menyerahkan segala upaya kami, segala pemikiran kami, segala rencana-rencana kami ke dalam kuasa-Mu ya Allah. Inilah Tuhan seru doa permohonan kami, yang semuanya kami naikkan di dalam iman percaya kami, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyatakan ucapan syukur kita melalui persembahan. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari kitab 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan ini dengan mengiringinya dengan pujian terima kasih Tuhan. Yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus
Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membawa persembahan ini melalui doa dan nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas pemeliharaan Tuhan dan kasih Tuhan kepada kami. Kami masih merasakan kehidupan, kami masih merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kami, baik melalui pekerjaan kami, melalui keluarga kami, melalui teman-teman kami, dan juga melalui jemaat kami di GKJ Kemuliaan ini. Sungguh tidak terasa Tuhan bahwa saat ini sudah di penghujung tahun 2020, kami sungguh merasakan kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kami melalui tahun ini. Dan kiranya Tuhan juga menyertai kami dalam kehidupan kami, baik di tahun 2021 maupun di tahun-tahun yang akan datang. Kami menyerahkan kehidupan kami Tuhan hanya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Saat ini kami juga memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami. Kiranya Tuhan berkenan menyucikan dan menguduskannya, agar persembahan ini dapat menjadi berkat bagi kami, jemaat GKJ Kemuliaan ataupun saudara-saudara kami di sekitar kami. Ya Tuhan juga memberkati para majelis GKJ Kemuliaan yang bertugas untuk mengelola persembahan ini. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan agar persembahan ini dapat dikelola sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nah, jemaat GKJ Kemuliaan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada, di dalam mengikuti peribadahan malam tutup tahun 2020 ini, kita akan mengakhiri peribadahan kita. Oleh karena itu, biarlah hidup kita, hati kita senantiasa tertuju kepada Tuhan. Biarlah kita selalu meletakkan kerapuhan kita di bawah kuasa Sang Penguasa hidup kita. Oleh karena itu, biarlah kita memasuki kehidupan kita di tahun 2021 esok tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Sosonglah tahun baru dengan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dunia
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku sekalian, demikian tadi ibadah tutup tahun tanggal 31 Desember 2020. Majelis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang mendukung terselenggaranya ibadah malam hari ini. Selamat menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati.